Jadi kita bener-bener kayak di rumah gitu, kita posisi papi nggak ada itu, papi udah kayak gini kan, udah kayak udah kayak kita nggak pernah deh lihat papi kayak gitu. Jadi kayak udah nafasnya Sesek tuh banget. sesak. Padahal itu pagi-paginya masih aktivitas. Orang tua lagi sakit kan nggak enak, lebih ke nggak enak karena sedih, karena pengen sembuh, bukan nggak enak karena repotnya nih. Justru aku tuh kayak merasa, cuman 3 minggu doang nih Pi aku merawat papi gitu. Awalnya aku, ya ayo Ci gimana ya, aku mau sembuh, aku mau sembuh gitu kan. Karena rasanya postpartum depression, anxiety, pada bilang, mami papinya divorce mau jadi apa, nanti paling kamu jadi cewek nggak bener. Nah, ketika aku dengar itu, anak umur 11 tahun yang dengar itu, Devina remaja ini muncul, aku harus membuktikan diri. Aku harus buktikan sesuatu. Jadi apapun yang aku kerjakan, it's not for me. Jadi pulang dari situ, aku bilang gini sama Tuhan, Tuhan, aku udah nggak ada papi ya gitu, aku udah nggak ada papi ya di dunia ini gitu. Tapi kan Tuhan pernah bilang ya, walaupun Bapak yang di dunia pergi, aku masih punya Bapak di sorga. Untuk punya kesehatan mental, kesehatan hubungan dengan manusia pun gitu, dengan diri sendiri, koneksi dengan diri sendiri, itu sebenarnya ketika kita selfless dan balikin ke Tuhan gitu. Itu kalau dari aku sih gitu. Ngopi di teras bareng Rian. Ya, selamat datang kembali di Ngopi di Teras bareng Rian. Kali ini saya bakal ngobrol-ngobrol dengan temannya istri saya, teman zaman kursus Susan Widiarjo ya. Iya, Nah, betul. jadi Devina. Ya, Devina. Mungkin Devina boleh ngobrol latar belakangnya Devina dulu nih, profesinya apa sih sebenarnya? Aku ibu 2 anak, full mom of 2, terus aku juga seorang content creator sama baker. Baker. Wow, Iya. profesinya banyak ya. Multitaskingnya. Sebenarnya sekarang semua profesi kan harus jadi content creator kan, Oh jadi iya, betul. Sekarang mau nggak semua mau. konten. Iya. Saya pun konten. Ya, puji Tuhan ditemukan kita masih di Purwokerto, masih ya hari yang sama dari yang kemarin, cuman kita beberapa kali ketemu sih sama teman-teman di sini. Puji Tuhan ditemukan sama Devina nih. Iya. Istri itu sebenarnya udah kenal Devina cukup lama, cuman nggak pernah kontak ya, Dev. Iya, Jarang banget kontak, jarang banget kontak. Tapi memang beberapa kali waktu itu sempat lihat story-nya Devina kan, kok story-nya tentang pergumulan dengan Tuhan lah. Itu mulai itu kayaknya dia mulai inisiatif mau ngobrol. Sebenarnya kontak kamu udah agak lama ya, Dev? Udah. Iya sih. Udah kan nggak jadi berapa kali, akhirnya ya puji Tuhan hari ini bisa ketemu, puji Tuhan. Terus saya pengen tahu tentang peristiwa kehilangan Devina waktu pertama kali. Itu pertama kali kehilangan ya? Maksudnya? Iya, 2021 pertama kali kehilangan papi itu. Sosok yang begitu dekat ya. Iya, Devina. iya, aku paling dekat sama papi gitu. Itu bisa di-sharingin Devina? Iya, jadi waktu itu gimana ya? Aku memang deket banget kok sama papi karena papi mami tuh divorce. Papi mami divorce tuh pas aku SMP. Aku SMP emang tinggal di Purwokerto sih. Kalau papiku itu nggak di sini, di Cilacap, kesana lagi sebenarnya Sidareja domisilinya. Jadi emang aku sekolah di Purwokerto, papi di sana. Jadi aku merantau tuh dari SMP. Dari SMP. Jadi agak jauh gitu. Tapi aku paling deket tuh sama papi. Terus pas papi pergi itu aku juga nggak expect sama sekali karena aku pikir papi sakit COVID terus sudah sembuh, sudah negatif tuh. Jadi oh ya berarti sudah oke. Jadi sempat COVID dulu ya? Iya, jadi papi COVID terus abis itu sembuh dan negatif, terus nggak lama tuh ada symptoms-nya lagi tuh kayak udah oke tuh, udah lari, udah jalan pagi gitu. Terus nggak lama setelah itu nggak enak lagi paru-parunya, terus dicek COVID lagi negatif, tapi nggak lama setelah itu kayak sesak nafas, terus nggak ada gitu aja. Jadi kita kayak hah gitu. Setiba-tiba itu. Jadi
memang waktu itu udah pernah bilang sih, waktu itu aku ada rumah setelah menikah gitu kan. Iya. Rumah setelah menikah di Purwokerto nih sama suami. Nah, terus aku bilang sama papi nanti nginep di rumahku ya, karena biasa papi kalau kesini tuh nginep di rumah kokoku. Jadi aku bilang, papi nanti nginep di rumahku ya, di rumah Gantian. baruku gitu. Terus itu bener loh kok. Jadi rumah itu belum pernah ditempatin karena masih renov. Jadi begitu rumah itu sebenarnya belum selesai renov tuh, masih ada dikit-dikit yang belum. Tapi pas papi COVID itu kan bingung kan mau di mana, karena kan papi COVID. Iya. Jadi kayak pada ketakutan tuh, Iya. kayak kokoku jangan di sini, koko takut gitu. Soalnya Maksudnya udah kayak ada anak. ada anak, Iya. takut ketularan. Tapi posisi itu aku lagi hamil 2 bulan kok. Oh. Iya, jadi akhirnya suamiku bilang, udah di sini aja nggak apa-apa, di rumah kita ini, rumah yang baru ini. Jadi ya aku, suamiku kita karantina. Jadi suamiku pun nggak bisa ketemu mama papahnya karena Ya, takut menularkan gitu ya. iya, saat itu juga papahnya suamiku juga lagi ada sakit gitu. Jadi kita bener-bener kayak di rumah gitu. Kita posisi papi nggak ada itu, papi udah kayak gini kan, udah kayak mau, udah kayak kita nggak pernah deh lihat papi kayak gitu. Jadi kayak udah nafasnya Sesek tuh banget. sesak. Padahal itu pagi-paginya masih aktivitas normal. Jadi masih sehat, nggak ada gejala sama sekali pagi-paginya? Memang itu lagi sakit. Jadi setelah COVID-nya sembuh, terus kan sesak nafas. Jadi karena sesak nafas dibawalah ke Purwokerto untuk nginep di rumah kita Iya. itu kan. Isolasi mandiri lah Iya, waktu itu. isolasi mandiri karena baru sembuh COVID. Jadi kayaknya papi juga nggak mau ke rumah sakit. Jadi ada kenalan dokter dari papa mertua yang untuk datang gitu loh kok, kayak datang terus ngecek Kunjungan gitu. ya, dokter kunjungan. Nah itu papi tiba-tiba tuh sesak nafas gitu, sekitar jam 12 siang udah mulai sesak nafas, terus jam 1 udah mulai kayak hilang, nggak bisa merespon, dan jam 2 itu kita mulai doa bareng. Aku, kokoku akhirnya datang, kokoku terus adikku gitu, kita berempat gitu pegangan tangan, terus kita nyanyi lagu-lagu gitu. Dari yang kokoku berdoa, maksudnya kayak masih berharap, doa berharap sampai kira-kira 2:30 itu kokoku bilang, Tuhan, kami percaya El Shaddai yang jemput papi gitu. Kayak itu papi masih ada, tapi kita udah pas koko bilang gitu aku udah kayak, ini beneran nih gitu. Tapi ya bener kok, setelah itu nggak tahu pas digotong ke mobil, karena setelah itu kan dokternya datang, nggak tahu pas digotong ke mobil atau pas di mobilnya itu udah nggak ada. Jadi bener-bener kayak kita nyaksiin dan kayak nggak di rumah sakit. Iya, nggak di rumah sakit. Papi tuh nggak pernah ke rumah sakit kok. Jadi benar-benar selama hidupnya tuh baru pernah diinfus itu, dan itu diinfusnya posisi di rumah gitu. Jadi baru pernah diinfus pertama kali, belum pernah ke rumah sakit, bahkan sampai meninggalnya pun nggak jadi ke rumah sakit gitu loh kok. Dan posisi itu pun masih ngapa-ngapain sendiri gitu. Jadi papi tuh buat aku kayak sosok yang aku kalau harus ngulangin pun, walaupun rasanya tuh nggak enak kan, orang tua lagi sakit kan nggak enak, lebih ke nggak enak karena sedih, karena pengen sembuh, bukan nggak enak karena repotnya nih. Justru aku tuh kayak merasa, cuman 3 minggu doang nih Pi aku merawat papi gitu, kayak cuma dikasih waktu 3 minggu doang gitu. Padahal kalaupun harus berlangsung lama pun misalnya nih kok, aku mau gitu, karena karena buat aku tuh papi selama ini act of service-nya gimana-gimana tuh, aku pengen bales gitu. Tapi ya menurut aku kayak Tuhan tuh sayang banget sama papi. Iya, itu sebenarnya kayak gitu kan, prosesnya juga cepat dan banget. nggak menyakitkan mungkin ya. Mungkin kayak dimuluskan banget sama Tuhan sih. Iya. Karena ada waktu zaman COVID itu kan beberapa juga yang sampai, wah kalau dipasang ventilator itu kan bener-bener kita nggak tega ya kadang lihat yang dipasang ventilator dan sebagainya gitu kan, serem ya. Tapi kayaknya papinya Devina tuh dengan mulus, bukan yang menderita gitu aku ngomong. Iya, bener-bener kayak gitu. Terus tiba-tiba kayak udah dokternya bilang ini udah nggak ada nih gitu. Ya memang memang sudah rencana Tuhan sih. Cuman sebenarnya kayak act of service-nya papinya Devina tuh sebenarnya kayak gimana sih dulu waktu ke Devina? Kayak misalnya aku ada paketan kan, dulu aku mulai kayak
endorsement gitu kan Iya, iya. kok. Di Nah, endorse gitu. ya Banyak paketan dapat. misalnya ada paketan gitu, papiku yang bukain. Nanti kalau misalnya paketannya baju gitu, papiku yang cuciin Dicuciin gitu. dulu. Wow. Iya, terus act of service-nya apalagi ya kayak ya motongin pepaya, motongin buah gitulah kok. Kebanyakan yang kalau orang lain belajar dari mama, aku belajar dari papa. Jadi kayak waktu pas COVID itu kan nggak ada mbak gitu, bener-bener papiku yang kayak ngajarin aku gitu, kayak ya bersih-bersih rumah, beres-beres, pokoknya semua yang kalau orang lain dapat dari mama deh, itu aku dapetin dari papi Itu gitu. dapetnya dari papi. Iya. Devina sendiri kalau masa-masa grieving waktu papi nggak ada tuh berapa lama waktu itu? Lumayan lama ya kok, karena itu kan posisi aku lagi hamil. Iya. Heeh. 2 bulan itu ya? Iya 2 bulan. Semua orang ya aku tahu semua orang sayang gitu. Jadi semua orang maksudnya baik, ngomongin aku supaya kamu harus kuat, kamu harus semangat Justru itu gitu. yang makin menghantammu ya? Iya, tapi ada satu kakak rohaniku, dia bilang, "Take your time buat grieving. Kamu nggak harus kuat sekarang gitu. Take your time buat grieving, percaya Tuhan yang jaga janinmu. Jadi kalaupun kamu sekarang harus lagi berduka pun it's okay. Yang penting aku di sini." Dia bilang gitu. Jadi sekarang setiap ada orang yang kehilangan, aku pun akan bilang, Take "Aku your turut time. berduka ya, take your time buat grieving. Kamu nggak harus kuat saat ini, aku ada bersamamu." Gitu. Aku belajar dari kakak rohaniku itu, dia gituin aku kayak langsung, "Hah, iya juga ya." Ya, terus Itu yang menguatkan banget itu ya? menguatkan, sangat-sangat menguatkan. Jadi aku, oh ya aku memang harus grieving. Terus dia juga ngajarin aku bahwa berduka tuh ada Fasenya. ada fasenya. Jadi memang kamu harus melalui fasenya. Jadi nggak tiba-tiba langsung reframing Iya, gitu. betul. Takutnya nanti di kemudian hari ada maksudnya kayak fase yang terlewati, nanti dia akan muncul di kemudian hari gitu. Jadi mending dilewati dengan step by step tuh. Step by step. Jadi apa-apa. ya kalau memang grieving ya udah grieving, setiap ingat nangis gitu. Grievingnya lumayan lama sih, kayaknya setahun ada, tapi terus nggak lama kan lahir tuh, punya anak gitu. 8 bulan ya, lahir punya anak, terus masih sering ingat, apalagi hormonnya kan, lagi habis punya anak, hormon masih sering ingat, masih sering nangis, cuman ya lambat tahun oke lah. Ya itu terus baby blues itu anak pertama ya waktu itu? Iya, anak pertama, aku sempat baby blues. Jadi waktu setelah kehilangan papi itu Devina mengalami baby blues yang pertama ya? Iya, baby blues. Baby blues. Anak kedua baby blues juga kan? Puji Tuhan, enggak kok. Jadi yang pas anak pertama tuh baby blues, sempat baby blues. Baby blues. Postpartum depression maksudnya. Postpartum depression. Itu Devina sempat cek ke psikolog juga ya? Psikiater. Psikiater? Iya, wow. karena pakai obat dong berarti. Tapi aku nggak minum kok. Jadi kakak rohaniku itu seorang psikiater, psikolog yang juga dia gembala dan juga psikolog. Jadi dia benar-benar sangat membantu aku banget melewati prosesnya. Terus jadi yang menguatkan saat papi nggak ada itu? Iya, tadi kakak rohani itu dia ini temenin aku buat ke psikiater tuh. Terus oh ya ini memang dari hormon sih, postpartum depression gitu. Cuman kalau menurut dia sebenarnya selain hormon itu ada banyak hal yang yang mempengaruhi juga. Ya dari masa lalu gitu kok. Jadi kayak ada inner child juga mungkin. Ya, aku banyak banget PR dengan inner child kok. Dan itu harus disembuhkan satu persatu, diurai gitu ya mungkin. Iya, cuman aku belajar buat awalnya aku ya ayo Ci gimana ya, aku mau sembuh, aku mau sembuh gitu kan, karena rasanya postpartum depression, anxiety, perasaan bersalah, perasaan gak berdaya, perasaan aku gak berharga, itu kan sangat gak enak kan kok. Tapi aku pengen keluar dari ini, aku pengen sembuh gitu. Cuman lambat laun gitu, ketika aku ngobrol sama Tuhan gitu ya, aku memang gak bisa dengar suara yang audible gitu ya kok. Tapi ada kalau suara itu membuat kita lebih dekat sama Tuhan, membuat kita lebih ke arahnya Tuhan. Aku percaya itu dari Tuhan gitu. Jadi Tuhan tuh selalu bilang,
pelan-pelan gitu, pelan-pelan satu-satu gitu, pelan-pelan satu-satu. Dan aku selalu bilang sama Tuhan, Tuhan selidiki aku, lihat hatiku. Nah setiap aku minta diselidiki, nanti nggak lama keluarlah inner child yang satu gitu kok. Jadi itu waktu itu pas sesi-sesi di psikiater atau kamu waktu doa intim dengan doa Tuhan sendiri? Jujur aja ya kok, kalau di in my case psikiater itu cuma ngasih obat, tapi aku nggak minum obatnya. Jadi sebenarnya yang bantu aku buat rilis itu kan dari kakak rohaniku yang psikolog itu. Cuman aku pokoknya dia bilang aku harus journaling gitu, aku harus journaling dan aku harus nggak boleh skip saat teduh. Nah jadi harus saat teduh terus. Nah itu jadi ketika aku saat teduh aku belajar buat mandiri rohani, aku belajar buat dewasa rohani. Dan kamu minta selidiki hatiku Tuhan. Aku saat teduh selalu bilang minta itu ke Iya Tuhan. selalu minta selidiki hatiku. Jadi ternyata banyak yang perlu diberesin, tapi Tuhan minta satu-satu pelan-pelan gitu. Yaitu satu-satu mungkin dari pertama itu dari penerimaan diri. Jadi dulu kan aku sering dibully tuh kok waktu kecil, secara fisik, terus juga karena karena fisik sama karena keluarga sih. Karena mamiku itu, jadi papiku tuh married 2 kali. Ya mamiku ini istri yang kedua nih. Terus anak TK nih kok. Aku inget banget kalau keluar gitu ya. Iya, memorinya tuh hilang kok. Tapi yang aku inget tuh waktu aku lagi di depan toko, papiku kan toko nih. Jadi aku nggak pernah punya rumah yang kayak rumah gitu. Jadi depan rumahku selalu toko. Jadi aku tuh gelingsutan di depan toko. Terus aku gini, aku sedih banget. Ternyata mamiku istri kedua gitu. Nah, aku ingetnya cuman itu, tapi aku lupa siapa yang ngomong, lupa juga puji Tuhan sih. Aku lupa gimana momen ketika aku diolok-olok seperti itu. Padahal why not dengan itu gitu kan. Emang kenapa gitu. Cuman gak tahu kenapa saat itu anak TK itu, si Devina yang masih TK itu merasa sedih gitu. Kecewa banget. Merasa sedihnya itu karena loh aku deket banget sama Koko. Jadi aku merasa loh aku sama Koko masa sih beda mama gitu. Nah terus aku merasa kayak oh ternyata kayak gitu. Jadi momen itu ternyata tuh melukai aku dan gak lama berjalannya waktu aku selesai SD tuh kok aku dilepas sekolah SMP kan di Purwokerto tuh. Walaupun asrama sih, cuman adalah kayak keluarga yang bilang terus kan gak lama mami sama papi divorce. Jadi kayak pada bilang mami papinya divorce mau jadi apa, nanti paling kamu jadi cewek gak bener. Nah ketika aku dengar itu, anak umur 11 tahun yang dengar itu, Devina remaja ini dengar itu, Devina remaja ini muncul aku harus membuktikan diri, aku harus buktikan sesuatu. Jadi apapun yang aku kerjakan it's not for me. Aku harus tunjukin ke orang lain bahwa aku nggak seperti yang kamu bilang. Aku nggak bakal jadi seperti itu. Aku nggak akan kayak yang kamu bilang. Iya benar. Aku nggak akan jadi cewek nggak bener gitu kok. Jadi hidupku tuh penuh dengan tekanan yang sebenarnya aku buat sendiri. Nah terus Tuhan bilang kamu harus selesaiin itu karena aku nggak pernah nganggap kamu seperti itu. Kamu indah di mataku. Aku menenun engkau gitu. Tuhan kamu baik bagai biji mataku. Tuhan kan bilang gitu. Aku belajar buat kayak oh ya aku berharga. Oh ya aku disayangi sama Tuhan gitu. Ya ketika aku belajar itu itu kok munculnya yang aku dibully dan lain-lain munculnya pas itu, dan aku pelan-pelan berdamai. Itu udah oke. Tadinya aku gitu kok, apa-apa aku pengen buktiin ke orang lain. Ya kayak jadi karaktermu itu kan. Karaktermu aku harus membuktikan karena aku ya dalam bawah sadarmu walaupun kamu jadi kamu kayak apa namanya? Dalam alam bawah sadarmu tuh walaupun kamu nggak ingat peristiwa itu, cuman kamu aku harus nggak kayak gini nih. Aku tuh lebih dari ini. Ternyata akarnya bener. Ketemu waktu kamu. Dan itu parahnya tahu nggak kok, gara-gara itu lucu banget sih. Lucunya itu pas kita lagi ke Bali. Jadi aku lagi ke Bali itu sebelum aku nikah. Ke Bali, terus teman-teman tuh pada mau main air yang kayak banana boat dan lain-lain. Nah aku tuh nggak mau, tapi aku demi menuruti ekspektasi orang lain aku ikutan. Dan itu pertama kalinya aku kena anxiety. Kayak tiba-tiba panic attack gitu. Nah kamu nggak bisa berenang atau gimana?
Aku takut air. Takut air. Iya, aku takut air. Wow. And sebenarnya it's okay kan? Ya, Ya, maksudnya kayak it's okay, bilang aja nggak kan, apa-apa tinggal gitu. bilang mestinya. Tinggal aku nggak mau kan Nah, gitu kan kok. bisa. Tapi itu saat itu aku jadi people pleaser. Iya. Sebenarnya people pleaser tuh bukan untuk nge-please orang, tapi ternyata untuk diri sendiri loh. Kayak biar membuktikan diri sendiri. Nah itu jadi yang ngasih tahu pun kakak rohaniku itu setelah dicari akarnya, oh ini loh akarnya tuh validasi orang. Kenapa ke saat itu kamu nggak? Aku nggak mau Ci, aku nggak bisa gitu. Terus waktu itu jadinya gimana waktu di Bali itu? Waktu di Bali ya itu akhirnya iya itu pertama kalinya dan akhirnya aku tahu bahwa oh aku kenal itu yang namanya anxiety. Sempat gimana waktu itu kejadiannya? Ya karena memaksakan. Iya, cuma kayak sesak nafas sama deg-degan gitu sih kok. Cuman Nggak nyaman aku kayak banget ya? iya nggak nyaman. Tapi aku untuk sekarang aku bersyukur bisa ngalamin itu karena nggak semua orang pernah ngalamin itu kan kok. Jadi aku percaya kalau ada yang lagi ngalamin, aku jadi tahu gitu. Oh ya, aku tahu rasanya dan nggak ngejudge. Satu nggak ngejudge dan yang kedua aku percaya bahwa semua itu bisa sembuh kok. Bisa sembuh. Ya semua kamu bisa. Mungkin sebenarnya kayak gini kok, bukan yang sembuh tanpa harus ngapa-ngapain ya. Tapi kamu harus, aku ya maksudnya, kamu harus selalu melekat, gak bisa kamu dependent, gak bisa kamu independent. Kamu harus dependent terus sama Tuhan. Kalau aku itu, sama Tuhan. Ya kamu harus kayak dependent terus sama Tuhan. Kalau aku gitu, jadi bukan benar-benar oke aku udah sembuh terus aku sendiri gitu, aku dengan diriku sendiri gitu, itu nggak bisa. Harus benar-benar terhubung sama Tuhan. Connected, stay connected terus. Setiap detik gitu kok. Wow, keren. Nah, ya terus itu kok, jadi pas yang abis anxiety itu kan aku udah sempat sembuh kok. Nah terus keluar lagi itu pas postpartum depression itu. Jadi anxiety-nya kayak kambuh gitu ya? Kayak kambuh. Nah terus ternyata ya masih harus banyak berdamai dengan itu. Jadi ternyata tuh karena aku nggak connect sama Tuhan sejak saat yang di Bali itu sampai yang lahiran anak pertama itu aku ya hilang lepasnya on off lah sama Tuhan. On and off terus, dan nggak terlalu dekat juga aslinya. Betul, ya terus ya intinya Tuhan pengen anaknya ini kembali gitu. Jadi diizinkan lagi buat postpartum depression. Terus ya itu saat-saat terindah sih kok, karena tengah malam tuh bisa kebangun. Itu bener-bener loh kok, aku pas lagi postpartum depression itu mau turun ke toko aja tuh rasanya di toko tuh deg-degan gak tahu kenapa. Anxiety-nya banget itu. Iya, jadi setelah aku cari tahu gitu ya, ternyata tuh karena aku tuh takut gak bisa jadi ibu yang baik. Aku tuh takut gak bisa menyusui. Aku takut gak bisa masak dengan baik. Padahal kalau misalnya gak bisa pun gak apa-apa, bisa beli, bisa pakai sufor gitu kan. Kalau sekarang mikirnya gitu. Kalau saat itu tuh kayak aku harus bisa gitu. Dan itu demi apa sih? Sebenarnya demi memenuhi orang lain, demi memenuhi standar ibu yang baik. Ibu yang baik yang dibuat sama orang-orang dan pikiranku sendiri. Aku harus seperti itu. Gitu. Wow. Nah itu sebenarnya karena yang awal itu belum beres kan kok. Akhirnya setelah kamu dikasih inner child sama Tuhan yang tentang waktu kamu TK di depan toko itu, terus waktu kamu umur 11 tahun ada yang nyeletuk seperti itu tuh, kamu memulihkan dirinya gimana? Maksudnya kayak oke, Tuhan, aku akan berdamai dengan ini, ingat gak? Aku ingetnya ini kok, setiap hari aku ngobrol sama Tuhan gitu kan ya. Tuhan tuh sosok yang sabar banget. kayak ngomongnya tuh lembut, terus kayak ya ampun udah kamu jatuh lagi ya udah nggak apa-apa sini, ya ampun kamu kayak gitu lagi ya udah nggak kayak gitu sih kok. Tuhan tuh sosok yang sayang dan sabar, ngomongnya juga nggak pernah ngejudge aku walaupun aku berkali-kali jatuh di titik yang sama gitu. Tapi Tuhan sini udah nggak apa-apa yo, satu-satu pelan-pelan seolah-olah gitu kok. Ya, itu aku bener-bener kayak tiap hari aku bikin notes gitu kok, notes kotak gitu. Aku tulis doaku, post-it. Aku tempel di tembok itu sampai banyak gitu. Aku tempel doa-doaku gitu. Wow. Aku tempel kayak
aku bikin jurnal, hari ini kadar panikku seberapa, aku kenapa, Jadi kamu jabarin aku satu-satu jabarin itu. satu-satu dan aku misalnya aku tulis aku takut gitu kan, Tuhan aku takut gitu. Terus aku cari apa sih kata Alkitab tentang takut. Jadi kamu buka kamusnya Alkitab itu. Iya, tuh apa yang betul, apa yang Tuhan mau bilang gitu. Jadi aku tulis, oh ada Tuhan bilang ini loh, kamu nggak perlu takut, gini gini gini. Dan bener-bener ya kok tiap aku takut, ada aja ayat kamu nggak boleh takut. Kan Tuhan bilang nggak boleh takut di Alkitab. Iya, eh, berkali-kali. Iya Berapa kali berkali-kali tuh? kan. Gitu sih, itu luar biasanya. Kayak dikuatkan banget di situ ya. Berarti memang by the time bisa pulih perlahan itu ya dari Betul, bisa pulih dan karena aku minta Tuhan selidiki aku. pokoknya tiap kamu saat itu selidiki aku itu tetap kamu bawa terus berulang-ulang. Iya, karena aku nggak mau ini kok, aku nggak mau aku udah jatuh terlalu dalam. Kayak yang kemarin itu baru ternyata wah PR-nya banyak gitu. Jadi ya nggak lama setelah itu ada lagi kok kejadian yang diselidiki lagi sama Tuhan. Dan itu menurut aku ini lebih boom sih. Karena Gimana tuh? ya jadi itu bener-bener kayak aku tuh merasa aku dibawa ke tempat yang dulu kok. Jadi Kayak throwback gitu ya. iya, jadi kan anakku yang pertama tuh waktu itu belum ada, anakku yang kedua aku juga belum hamil. Kan ada mbak yang bantuin ngasuh. Nah, mbaknya ini pulang, maksudnya udah memang janjinya cuma 3 bulan gitu. Setelah itu dia udah nggak kerja, tiba-tiba tuh aku kayak anxious gitu, kayak nggak enak gitu rasanya, kayak ada kehilangan atau apa gitu. Aku doa Tuhan, aku sampai tanya sama kakak rohaniku, Ci kenapa ya aku nggak enak banget. Terus Cici bilang journaling coba Dev. Oke, aku journaling, aku doa Tuhan kenapa ya gitu. Itu benar-benar langsung dijawab secepat kilat tuh. Jadi tiba-tiba aku tuh kayak kangen banget sosok ibu ini yang ngasuh anakku. Aku tuh posisinya lagi di rumah mertuaku. Nah, biasanya tuh kalau si ibu ini ikut ke rumah mertua tuh dia duduk di pojok situ misalnya kok. Tiba-tiba tuh aku kayak kelihatan kayak sedih gitu. Oh, apa aku kangen sama ibu ya? Jadi aku chat lah, Bu, gimana? Apa kabar? Kerja lagi lah Bu, gitu. Terus ibunya maaf Ci, nggak bisa, saya mau istirahat gitu. Nah, kalimat maaf Ci, nggak bisa. Itu tiba-tiba langsung bikin aku keinget waktu mamiku pergi kok. Waktu langsung mamiku ke throwback saat itu. Jadi suasana kamar di rumah mertuaku tuh tiba-tiba berubah. Jadi suasana kamarku waktu aku ditinggal mami sekitar SMP itu. SMP aku lagi pulang, lagi pulang ke Sidoarjo terus mami pergi dan aku bilang Mi kesini lagi lah Mi gitu. Terus bareng-bareng lagi lah Mi kita. Terus mami nggak bisa, intinya gitu, nggak bisa mami nggak bisa. Kayak mami meninggalkanku gitu dan posisi itu tuh luka ditinggalnya tuh masih ketinggalan kok. Waduh. Iya, jadi kayak, hah? Oh, karena itu. Oh, Tuhan mau aku berdamai yang itu. Ternyata Devina kecil yang itu belum grieving dengan baik. Belum berduka kehilangan mama dengan baik. Kehilangan ditinggal mama dengan baik. Dan ternyata kehilangan mama itu tuh lebih menyakitkan daripada pas kehilangan papa waktu pergi. Karena papi pergi selama-lamanya, tapi papi pergi dengan aku menghantar dengan baik, dengan tenang gitu. Kalau ini mami pergi, tapi orangnya masih ada gitu loh kok. Cuma pergi secara kehadiran, terus secara sosok, dan secara figur. Aku kehilangan banget dan Tuhan mau aku ternyata beresin itu tuh. Mungkin ke depan ada lagi yang Tuhan mau aku beres-beres lagi. Ya, aku masih sering doakan Tuhan selidiki aku gitu. Wah, keren banget. Berarti memang kita juga sebenarnya kalau kita nggak berdamai dengan masa lalu kita tuh akar kita nggak ketahuan. Betul. Ya itu kerennya Tuhan sih. Dan cuman Tuhan yang bisa tahu akar-akarnya kita. Cuma Tuhan, beneran. Kalau orang lain mungkin psikolog aja ya dengan pendidikan mereka yang tinggi terus dengan riset-risetnya yang begitu dalam itu kadang nggak nyampe akar. Betul. Tapi begitu kamu minta
si pencipta hidup ini, si pemberi hidup ini, ya kamu ketemu langsung titik. Iya, Dan kamu dikasih throwback sejelas itu. sejelas itu kok. Itu kayak langsung bener-bener aku langsung minta ke sumbernya gitu, kayak langsung, oh ya, dan itu lumayan lama kok, semingguan setelah aku tahu itu, aku semingguan grieving. Grieving Seminggu dari loh. peristiwa itu kamu grieving. Iya, semingguan itu. Berusaha. Nah, terus kan cici rohaniku bilang, kamu tulis surat buat mami gitu. Maksudnya intinya, mami aku melepaskan pengampunan gini-gini. Enggak. Aku telepon langsung. Mami tahu nggak mami? Aku juga sebenarnya hubunganku sama mami itu sangat baik kok. Aku sangat maksudnya kayak kita sangat baik lah, walaupun kayak jarang ketemu gitu, tapi sangat baik. Jadi aku, mami tahu nggak dulu tuh aku kayak gini. Tapi I forgive you mami. Aku aku juga minta maaf ya mi gitu. Ya udah. Terus doain aku semoga maksudnya luka kehilangan ini tuh udah di aku aja gitu. Tapi benar sih, kadang kita merasa hubungan kita dengan seseorang tuh baik-baik saja. Betul. Tapi ada satu peristiwa kecil yang kita nggak sadari. Iya. Itu yang sebenarnya jadi duri. Iya. Jadi duri ninggal, jadi nggak nyaman sampai kita dewasa. Tapi setelah duri itu kita dicabut oleh Tuhan kan, baru rasanya lega kan. Oh iya. Iya. Ya kayak peristiwa itu kan sebenarnya ditinggal, anak ditinggal. Ya mungkin bukan peristiwa yang terlalu besar dan penuh emosi atau sesuatu kan. Iya. Sesimpel mungkin peristiwanya ya cuman berlangsung berapa menit mungkin ya. Betul banget. Tapi itu ternyata mempengaruhi Devina segitunya. Iya. Dan Tuhan izinkan kamu pulih dari masa itu. Wow, keren sih. Terus setelah itu kan kamu itu masih dalam postpartum itu ya, postpartum syndrome itu ya. Yang posisi itu sebenarnya udah sembuh itu kok, udah sembuh. Oh tapi malah ada tambahan tapi gitu. ada tambahan gitu. Cuman ya itu seminggu gitu, seminggu doang. Cuman bukan yang anxiety yang gimana. Iya. Cuman kayak ya itu kayak sedih. momen gitu, ada momennya gitu. Ada momen sedih gitu, kayak ditinggal ibu itu gitu. Karena kayak rasanya ya itu ternyata aku membuat sosok ibu itu jadi kayak mami gitu. Gitu sih kok. Oh, jadi memang ya akarnya pasti kalau udah ketemu akarnya. Tapi melepas pengampunan tanpa surat ya langsung telepon kan sebenarnya hubungannya nggak masalah kan? Iya. Udahlah aku telepon aja mami, udah ya aku udah ini soalnya baru keinget. Dan sekarang udah oke. Sekarang oke. Jadi udah kayak tanpa beban banget ya udah. Tanpa beban, cuman tetap minta diselidikin kok karena nggak tahu ya, kita nggak tahu. Kita kayaknya memang manusia tuh banyak luka sih, kayak kayu banyak pakunya. Betul banget. Pakunya kadang dicabut juga masih bekas. Iya. Harus di semen mungkin. Iya benar-benar. Ya terus bentar. Berarti itu setelah postpartum pulih, Devina malah kena peristiwa itu. Iya. Ya peristiwa disembuhkan lagi. Iya. Setelah itu selisih anak pertama dan anak kedua berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun. Terus kelahiran setelah memang di kelahiran anak pertama ini, Devina seperti lahir baru ya? Iya. Seperti rasanya kayak baru memulai hidup gitu kok. Maksudnya baru memulai hidup di dalam Tuhan. Jadi memang kayak lebih dekat dengan Tuhan ya gara-gara di masa itu ya? Iya. Karena itu benar-benar sih kok, kayak di titik terendahku Tuhan ada, dan ketika aku selama ini aku berusaha kayak dari yang aku di Bali itu kan 2016 ya kok. Dari itu tuh aku berusaha mencari cara untuk sehat mental, self love ya kan. Mencari tapi bukan ke Tuhan. Betul. Jadi kayak self love self reward. Iya, self reward, terus lebih ke diri sendiri. Ego, egosentris. Gimana biar sehat, gimana biar mentalnya sehat gitu kan kok. Ya selama ini kayak gitu, tapi maksudnya tetap ke arahnya diri sendiri. Jadi karena itu barulah aku menyatakan, Tuhan, aku ini lemah banget Tuhan gitu. Dan yang Tuhan bilang kan, pada kelemahanku kuasanya nyata, pada kelemahan kita kuasanya nyata. Itu benar-benar baru aku rasain kok, yang kayak tengah malam aku doa, Tuhan semoga besok aku bisa lebih baik, semoga besok aku nggak yang anxiety lagi gitu. Dan besoknya masih ada anxiety-nya, tapi ketika malam itu
bener-bener Tuhan jaga, Tuhan Hmm. peluk gitu. Hmm. Kan anxiety-nya kan karena respon tubuh ya Iya. sebenarnya, karena respon tubuh. Pelan-pelan, Tuhan sembuhinnya pelan-pelan. Step by step tapi pulih Step by step tapi pulih. dan bisa dekat dengan Tuhan. Ya, dalam nama Yesus bisa Puji my Tuhan. thanks terus. Aduh, memang kita juga kadang nggak nyangka sih, maksudnya kok di momen ini aku bisa jadi dekat dengan Tuhan. Terus kapan kita nggak bisa menentukan. Iya, Cuman Tuhan yang bisa menentukan. Tapi kuncinya kan juga apalagi mau. iya, Ketika itu Devina mau dan ya udah langsung Tuhan tarik sih. iya, Tapi betul. kalau saat itu Devina mungkin nggak mau, ya mungkin kamu bakal stay di situ terus kan. Ketika kamu mau, oh ya Tuhan, aku mau Tuhan, mau membuka diriku Iya, padamu, ya Tuhan masuk Iya juga kasih ya kok. tahu. Kalau dulu Devina nggak mau, kayaknya cari-cari, misal aku ke psikolog aja, aku ke psikiater aja, terus aku mungkin pakai obat-obatan antidepresan atau sebagainya, kan bukan ke Tuhan. Iya. Kamu akan tetap berputar di fase itu. Tapi begitu kamu mau membuka diri ke Tuhan kan, Iya, bener kan? Semua benar. masuk dan kamu dipulihkan segalanya. Betul Bener-bener banget ya kok. ampun, kita juga ada masa-masa seperti itu kita berdua. Dan kita Wow. begitu kita mau juga, Tuhan kayak akselerasi langsung lah. Walaupun nggak secara, mungkin orang kalau patokan orang dunia kan kamu diakselerasi kelihatannya yang secara materi. Tapi kan sebenarnya nggak cuma dari materi kamu bertumbuh. Tapi Betul. secara imanmu, secara kedekatanmu dengan Tuhan bertumbuh kan nggak ada yang bisa lihat. Iya. Cuman kamu dan Tuhan. Iya. Ya itu yang Devina rasain mungkin nggak bisa dilihat orang banyak kan. Iya, betul. Jadi kayak pertumbuhan kayak Betul. nggak dilihat. Oke. Terus yang ketiga itu waktu peristiwa kelahiran anak kedua ya. Iya, kelahiran Xavier anak kedua. Xavier ya. Itu gimana tuh? Tuh. Kayaknya sempat ada IG story yang bener-bener miracle juga ya termasuknya itu. Iya, buat aku itu miracle sih kok. Karena itu bener-bener kesekian kalinya Tuhan menyatakan bahwa Tuhan yang kita sembah tuh Tuhan yang nyata banget. Tuhan yang nyata banget, Tuhan yang hadir banget gitu. Tuhan yang di sini-sini aja loh gitu. Itu jadi sebenarnya bermula dari aku lagi hamil tuh kok, hamil besar, terus kita lagi ngobrol-ngobrol sama teman gitu ya. Terus teman bilang gini, ya aku disuruh papi mamiku lahiran di sini gitu. Temanku juga lagi hamil. Aku disuruh papi mamiku lahiran di RSA gitu. Terus temanku yang lain lagi ngobrol yang lain gitu, temen bilang, tapi aku bersyukur banget loh. Aku tuh tinggal maksudnya kayak ya buat sehari-hari aja lah. Kalau anak-anak sekolah dan lain-lain tuh aku masih di anak-anaknya dia maksudnya sekolah dan apa-apa tuh masih di provide sama orang tuaku. Temanku bilang gitu. Ada juga yang kayak tiap kapan tuh masih ada orang tua gitu loh. Masih ada sosok orang tua gitu. Masih ada sosok papa mama gitu. Jadi kalau aku kan memang mamaku mamaku udah punya keluarga sendiri. Papiku udah nggak ada. Terus kalau papa mertua lagi sakit, mama mertua ngerawat papa mertua. Nah, jadi aku sama suami tuh memang kita bener-bener berjuang sendiri gitu kok. Nah, jadi pulang dari situ. Yang diomongin temenmu itu nggak relate gitu. Iya, jadi pulang dari situ aku bilang gini sama Tuhan. Tuhan, aku udah nggak ada papi ya gitu. Aku udah nggak ada papi ya di dunia ini gitu. Tapi Tuhan pernah bilang ya, walaupun Bapak yang di dunia pergi, aku masih punya Bapak di sorga. Berarti Tuhan loh satu-satunya Bapakku yang bisa provide aku. Aku bilang gitu. Aku iseng aja asking gitu. Tuhan bisa nggak ya Tuhan provide aku gitu. Nah, terus nggak lama dari itu kok kenalannya papa mertua itu direktur rumah sakit. Dia pengen kerja sama endorsement. Wow. Nah, terus bilang gini, kamu mau nggak Dev lahiran di sini? Kami provide semuanya. Itu bahasanya tuh
itu jawaban dari Tuhan. Aku nggak mikir kok, aku langsung Iya. mau dok, langsung gitu, mau dok. Oke, tapi pas hari hanya, pas mendekati HPL-ku, ternyata dokternya itu lagi umroh. Jadi di situ, tapi aku nggak meragukan sama sekali. Aku percaya Tuhan provide. Aku Ini rencana percaya, Tuhan. aku percaya Tuhan provide. Walaupun mungkin aku nggak di sana, tapi Tuhan pasti provide gitu. Jadi pas itu aku nggak ada kecewa sama sekali. Cuman kayak, oh bukan di sini. Cuman oh Tuhan bukan mau provide di sini. Tapi gitu. kamu nggak overjoy juga kan waktu itu ditawarin, waktu tawaran yang pertama kan nggak overjoy juga kan? Enggak. Jadi cuman kayak, wah puji Tuhan gitu, Ya. puji Tuhan. Mau dok gitu. Terus aku bilang sama suami, wah gila ya Tuhan baik banget gitu. Udah terus pas ternyata dokternya pergi gitu, kita pun nggak kecewa. Ya udah, berarti memang sesuai plan utama kita di rumah sakit yang kita biasa cek gitu. Nah, terus udah gitu kan. Terus aku masih kadang tanya, Tuhan, bentuk provide-nya Tuhan gimana ya? Aku menantikan, aku bener-bener kayak surprise me Tuhan. Aku bener-bener minta gitu kok. Dan pas lahiran itu 2 minggu sebelum HPL. Jadi memang 2 minggu sebelum HPL kan nggak expect bakal secepat itu gitu kok. Jadi begitu mulai mules-mules tuh, kita mau on the way itu di jalan tuh udah berasa kayak, wah ini kayaknya kita harus segera nih. Iya. Dan waktu itu aku kalut gitu kok. Cuma suami juga memang kita benar-benar berdoa terus gitu. Jadi suami dia berhikmat gitu ya. Ini kayaknya harus ke ini dulu, ke bidan yang jadi mamiku punya teman bidan, teman baik gitu kok. Beliau juga yang nemenin pas lahiran anak pertama walaupun di rumah sakit. Bidannya itu ya? Iya, dan pas yang dokter yang sebelumnya nawarin juga bilang, kamu kalau mau lahiran di sini aku provide, kamu bawa bidan kenalanmu nggak apa-apa gitu. Cuman kan ternyata dokternya nggak ada. Jadi si suamiku bilang, yuk kita ke puskesmas tempat bidan itu dulu. Nyamperin ke puskesmasnya bidan. Iya, nyamperin ke puskesmas dulu. Karena kamu kayak nggak tenang gitu, daripada kita langsung ke Purwokerto. Itu berapa jam kan soalnya? 2 jam. Nah, jadi itu benar-benar di pertigaan jalan kok. Kalau ke kiri Purwokerto, kalau ke kanan bisa sih ke Purwokerto, tapi agak jauh. Jadi kalau ke kanan tuh ke puskesmas itu kok. Ya udah, ke kanan aja. Udah begitu ke kanan ke puskesmas itu kita nggak expect kok. Baru ini doang, baru kayak mulus-mulus, baru nyampe kok. Nggak lama lahiran, dan lahirannya tuh ya kok itu bener-bener minim trauma, minim rasa sakit. Nyaman banget Kayak aku udah bilang kan sama Tuhan, aku mau ketubanku pecah di pembukaan 7 atau 8 gitu. Karena pas yang mintanya sedetail itu ya? Iya, pas anak pertama aku bilang, Tuhan aku mau ketubanku nggak pecah dini, aku bilangnya gitu. Ternyata bener, nggak pecah sampai mau lahiran, dan itu bikin mules banget. Jadi setelah tahu baru aku doanya, Tuhan aku mau ketubanku pecah di pembukaan 7 atau 8. Dan pas ketuban pecah aku langsung, Mbak ini kayaknya pembukaan 7 atau 8. Terus dicek bener gitu. Kok tahu? Iya, ya aku udah mintanya begitu. Kamu jadi bilang gitu? Iya, mintanya begitu. Aku mintanya begitu. Jadi aku tahu Tuhanku pasti kasih gitu. Dan itu beneran kok, pas momen kelahirannya bener-bener begitu lahir dengan aku sampai, hah? Udah? Gitu doang? Aku sampai gitu. Terus, udah gitu. Terus aku langsung, ya ampun, Tuhan Yesus baik banget. Aduh terima kasih Tuhan Yesus. Aku langsung kayak gitu. Posisi masih baru keluar tuh. Itu yang bener-bener aku bisa tahu bahwa Tuhan tuh hadir penuh di situ. Dan Tuhan bilang gini, tuh bentuk provide-ku unik kan. Tuhan tuh kayak, bentuk provide-ku tuh bukan cuman soal materi gitu, tapi soal kamu nggak bayangin deh. Iya, nggak bayangin. Jadi papa di dunia pun masa kayak ada apa-apanya. Iya. Dan lahiran di puskesmas kok murah meriah gitu. Yang tadinya kita udah siapin buat lahiran di rumah sakit yang kita biasa cek nih. Ya udah disiapin segitu. Malah terus dikasihnya sama Tuhan. Dikasihnya diirit tepol, dan bener-bener kayak lebih ke ininya sih, yang prosesinya yang enak banget itu. Itu bentuk provide yang luar biasa dari Tuhan. Lancar banget. Iya. Gila sih. Itu sih. Ya memang apa namanya ya. Ya tadi Devina bilang kan,
Kayak maksudnya kalau kita dalam Tuhan tuh nggak ada yang terlalu up banget, down juga kita nggak akan down banget. Iya, iya. Tapi ya gini, gelombangnya naik turun, memang naik turun kan, selalu akan naik turun. Cuman Betul. bukannya overjoy banget, terus ketika jatuh sedih banget, enggak. Iya, Tapi kan karena di antara gelombang ini ada batas itu ya, itu Tuhan, iya, betul, betul. bantalnya. Iya, Jadi kita selalu jatuh naik dan turun, tapi ya selama dalam Tuhan ya grafik kita nggak terlalu iya. bikin roller coaster gitu loh. Betul juga kok. Nah. Betul. Betul banget kok. Keren Baru banget sih kepikiran. Dev. Ya, aku sempat sering berapa kali ngobrol sama temen ya. Aku mesti bilang pakai analogi seperti itu karena kita juga mengalami. Tadinya aku orangnya juga suka overjoy, terlalu overjoy. Kalau happy banget. Tapi begitu kehilangan rasanya, waduh ya ampun dunia runtuh. Tapi ternyata ketika kita dalam Tuhan kan mungkin nggak terlalu yang happy banget. Tapi kamu rasanya ya udah oke gini, kamu ikut flow-nya Tuhan, stabil. Iya. Hidupmu bukan terlalu show off apa terlalu tinggi, tapi sedih juga nggak terlalu terpuruk. Iya, betul. Tapi oke, enak gitu rasanya. Iya. Karena kita ikut di itunya Tuhan. Betul banget kok. Garisnya Tuhan itu. Betul banget kok. Udah berapa menit? Berapa menit? 44. 45. Devina ada yang mau disampaikan lagi ya sebelumnya? Maksudnya kayak mungkin ada peristiwa tentang mental health atau tentang apa mungkin ada lainnya nggak apa-apa sih. Kan maksudnya kan kayak Sebenarnya kan kayak sekarang kan Gen Z kan eranya mental health ya. Iya. Dan banyak yang udahlah nggak apa-apa. Tuhan tapi Nah, kan nyari lain. kamu nyari. Mencari makin tidak menemukan. Nyari. Iya. Iya kan? Mungkin ada pesan. Kamu kan dulu sempat mencari kemana-mana kan deh. Betul. Di Bali 2016. Mungkin kamu ada pesan-pesan Cari lain. pengakuan, cari validasi. Betul. Nyari yang sehat mental. Iya. Healing. Iya. Itu. Betul kok. Nah, kalau aku mungkin bisa disampaikan deh. Tapi ini disclaimer dulu. Iya. Ini tuh yang works di aku Iya, dan betul. Sesuai dengan pengalamanku dan in my case gitu ya. Iya. Nah dulu tuh dari yang 2016 itu kan kalau ada orang bilang kamu kena mental health, kamu kurang bersyukur, kamu kurang doa. Dan ketika dulu diomong kayak gitu, kayak gak ada hubungannya kali. Sempet ya, bilang. Iya gak ada hubungannya antara mental health sama berdoa. Aku tuh rajin berdoa gini. Dulu gitu kok. Tapi setelah mengalami perjalanan dengan Tuhan, aku baru bisa bilang bener sih gitu. Jadi ketika orang tua bilang kurang doa, bener kurang doa, kurang bersyukur, bener banget. Bener banget. Karena ketika kita ada sesuatu yang kita insecure gitu ya kok. Itu tuh sebenarnya ada suatu di balik itu tuh ada akar kesombongan di mana kita merasa bahwa kita bisa dengan kekuatan kita sendiri. Yang padahal tuh I'm nothing gitu. Sama sekali nggak bisa. Aku tanpa kasih karunia Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan, tanpa kebaikan Tuhan, aku tuh bukan siapa-siapa. Aku tuh nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Kayak itu makanya tadi di awal aku bilang kok ketika perjalanan dengan Tuhan tuh aku merasa bahwa maksudnya untuk punya kesehatan mental, kesehatan hubungan dengan manusia pun gitu, dengan diri sendiri, koneksi dengan diri sendiri, itu sebenarnya ketika kita selfless dan balikin ke Tuhan gitu. Itu kalau dari aku sih gitu. Jadi kayak ketika kita saat teduh, ketika kita put God first gitu, sebenarnya itu udah fondasi yang oke buat melangkah. Nanti Tuhan kasih pintu-pintu selanjutnya lagi gitu kok. Dibukakan semuanya. Ya dibukain lagi makanya aku doanya itu kok, selidiki aku, lihatlah tempat-tempat gelap di hatiku. Mungkin aku jangan-jangan aku masih haus validasi gitu. Jadi aku
doaku setiap hari tuh, Tuhan semoga apa yang aku kerjain hari ini tuh untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk mendapat pengakuan gitu. betul Karena banget. itu tuh ibarat kita makan enak yang nggak sehat gitu kok. Kita dapat pengakuan enak, tapi itu menggerogoti jiwa Itu kita. nggak baik. Itu nggak baik buat kita gitu. Karena sebenarnya semuanya itu karena Tuhan aja kok. Tuhan tuh dengan mudah loh kayak misalnya menjentikan tangan atau membalik telapak tangan dan Dan situasi berubah. situasi berubah. Kita nggak akan ada apa-apanya sama sekali. Bener banget loh. Wah, keren banget. Thank you banget, Dev. Cerita-ceritanya, aduh, sharing-sharingnya. Iya kok. Keren banget, Dev. Semoga bisa memberkati. Mungkin teman-teman, Devina ada platform yang sering sharing gitu. Biasa di mana? Sisi Kalau kayak itu juga YouTube-nya ada mau, YouTube-nya juga kan. kalau YouTube sih sebenarnya karena sebenarnya untuk yang cake decoration itu. Nah, itu juga sebenarnya kayak journey with God juga sih kok. Karena aku kan mulai YouTube udah lama banget tuh kok. Iya. Tapi mandek. Sempat mandek tahun berapa tuh? Karena aku tuh belum beres. Ini kalau aku ya, karena aku belum beres, jadi aku tuh ngelakuin segala sesuatu itu untuk orang lain kan. Nah, jadi nggak bisa satu nggak bisa all out dengan hati, kedua nggak bisa konsisten. Karena aku tujuanku adalah validasi. Dan ketika aku pelan-pelan berdamai, nggak tahu gimana, aku jadi orang yang konsisten. Wow. Nah itu yang aku ngerasain perubahannya untuk karir ya kok. Bagaimana Tuhan bagaimana Tuhan hadir di hidupku, bagaimana Tuhan hadir di perjalanan karirku tuh itu sih. Jadi ketika aku berdamai, ketika aku akhirnya lari langsung ke sumbernya, Tuhan bukain itu satu-satu dan Tuhan bener-benerin tuh. Jadi kayak YouTubeku mandek lama, jadi subscriber itu di 5.000 itu bertahun-tahun Nggak nambah-nambah. Tapi ketika aku udah beres, baru deh kok aku bisa konsisten dalam 1 tahun, dari 5.000 itu sampai yang 100.000 itu 1 tahun kok. Wow, keren banget. 1 tahun itu karena konsisten. Karena sebelumnya kan nggak konsisten. Apapun yang aku lakuin nggak pernah konsisten kok. Aku ngapa-ngapain tuh nggak pernah konsisten. Nggak pernah 100%. Nggak pernah 100%. Karena semuanya aku lakuin bukan buat Tuhan. Hanya untuk validasi. Hanya untuk validasi. Dan ketika aku serahin sama Tuhan, ini aku mau ngelakuin ini buat Tuhan. ACC semua lah ya pokoknya. Iya. Setelah aku ini harus ACC buat ke Tuhan. bos ya. Iya langsung. Bener kok. Langsung ACC ke pusat. Lancar nih. Iya. Nggak tahu gimana sih langsung dikasih kayak wow, keren banget. Ide-ide, hikmat, terus kayak relasi gitu, jaringan dari Tuhan sih. Sebenarnya tuh koneksinya Tuhan juga sih. Koneksinya Tuhan ya justru koneksi Bapa ya. Iya betul. Iya itu kok. Oke, thank you banget Dev sharingnya. Mungkin teman-teman bisa like, komen, dan subscribe di channel ini. Juga boleh di-share-share, apalagi kalau kamu kenal dengan Devina. Oke. Thank you.